Kembali lagi di Jurnal Sinema bersama saya Nicholas Yudifar dan masih narasumber kita Nanda. Ini kan bicara soal tadi konten video ya. Terus sekarang kan lagi rame juga. Ini agak melenceng sedikit, tapi menurut gue sih masih ada hubungannya dengan tadi call itu key opinion leader yang harus di endorse lah segala macam itu. Ngiler nggak sih UKM ngeliat kalau nge-endorse si call ini bayar sekian. itu kan sebenarnya saingan konten kreator. Ya mereka sih jadinya konten kreator juga, tapi saingan advertising agency, saingan digital agency, saingan production house juga. Jadi call itu key opinion leader yang orang belum banyak tahu ya, itu adalah masuk di strategi jangka pendek. Tapi kalau jangka panjang nggak bisa, karena di sosial media kayak di IG, Instagram, nyawa itu apa ya, lifetime postingan itu umurnya tuh pendek nih, paling 3 hari udah dilupain. Kecuali lu main di YouTube kali ya, lu bikin playlist, dia mungkin akan nonton video lu yang lama-lama. Tapi kalau di Instagram, di Facebook, itu kayak timeline gitu loh, jalan terus kayak 3 hari yang lalu tuh orang udah lupa gitu. Artinya ketika lu nyewa call key opinion leader, dia sifatnya rekomendasi, tapi dia tidak banyak membantu lu di brand lu. Karena jadi, besok dia udah iklanin brand lain yang pasti. Lain dia kan. Jadi cuma rekomendasi itu salah nggak salah. Itu kan jangka cepatnya. Sementara kan kalau kita berbisnis, misalnya owner ya, dia punya strategi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Yang harusnya UKM itu bisa ketemu agensi digital gitu kan. Tapi kan dia kadang ngerjain sendiri tuh nih. Ya dia nggak kebayang lah. Pokoknya dia cuan aja. Pokoknya gimana hidup hari ini gitu kan. Dan terus patokannya call itu sendiri, UKM itu belum tentu, pokoknya yang rame ya gitu, belum tentu kan nih. Misalnya nih dia jualannya dia toko bangunan, manggil callnya kuliner gitu kan, nggak matching gitu, nggak matching sama ininya, sama bisnis dia gitu kan. Saat ini tuh butuh banget dia edukasinya kayak gitu-gitu. Kayak dulu tuh call itu kan sebenarnya kayak pemain aja, kayak selebriti lah. Itu juga menarik. Nanti ada juga rencana gue juga mau ngundang teman kita yang punya talent agency yang juga mungkin ada hubungan nanti ke arah situ sih, soal distribusi advertising di jaringan talent gitu. Itu juga akan gue bahas karena sekarang udah berubah. Mungkin berubah total enggak ya. Yang kita bicara beriklan di televisi, beriklan di YouTube, YouTube Ads, itu masih ada. Tapi pasti yang hal-hal lain seperti yang tadi Nanda cerita juga berkembang. Dan nggak bisa dipungkiri itu jadi opsi-opsi yang mungkin lebih efektif, lebih murah mungkin, nggak tahu juga ya. Lebih murah nggak sih? Secara mahal juga loh. Tetap mahal call juga. Gitu bayarnya jutaan juga. Bukan. Maksud saya yang tadi. Berstrategi untuk bikin video lebih banyak dibanding bayar call sekali dia cuma ngomong 15 detik terus besok dia udah ngomongin produk lain gitu. Ya kan, itu kan karena dia cari uangnya begitu kan. Pada dasarnya sebenarnya yang diincar UKM itu trafficnya si call. Masalahnya dari point of view kita, call itu tuh representasi buyer sebenarnya. Representasi, jadi orang yang kira-kira akan beli produk dia tuh kayak ini ya gitu kan harusnya ya kan, dialah yang memerankan figur yang nanti akan membeli kan. Tapi kan makanya gue bilang itu sebagai representasi produk lu bagus call. Tapi kalau lu mintanya berarti jangka pendek ya. Kalau jangka panjang lu nggak bisa pakai call terus-terusan, karena yang nanti ketika lu pakai call terus yang bertumbuh callnya. Yang brandnya nggak bertumbuh. Kenapa? Karena ini sifatnya merekomendasi kan. Jadi si call ini terus merekomendasi, maka yang dianggap kompeten si call karena rekomendasi. Ini dia ketika call ini pergi, dia bukan siapa-siapa lagi. Karena kan dia hanya seseorang yang direkomendasi terus, bukan bintangnya kan. Kalau lu mau ke-branding, lu mau menjadi bintang, ya lu harus bisa punya strategi brand sendiri gitu. Dan itu terjadi nih di kota gua di Pekanbaru. Jadi dia awalnya pakai influencer terus, pakai terus. Tapi target dia adalah Instagramnya bagus ya, maksudnya followernya banyak. Setelah itu dia nggak terlalu sering pakai, malah udah minim. Dia fokus di internal, memang brand ambassadornya dia aja gitu. Nggak berharap dari call lagi. Ini buat gue juga ini hal yang baru sih. Walaupun pengguna Instagram juga sering jadi sasaran iklan juga kan. Tiba-tiba kita lagi ngomongin kemarin, gue lagi nyari swab antigen karena pengen rutin gitu kan. Kita kegiatan banyak di luar, tahu-tahu di Instagram swab antigen semua keluar.
Wah, ini berarti dia bisa mendengar apa yang kita obrolin nih. Ya kan? Ya, terus benar, semua lab di Jakarta keluar semua. Sok antigen sekian. Di Instastory juga kan suka muncul kan di selipin kan. Kan ada placement ya. Di explore bisa juga. Nah, makanya terus gue bilang, "Wah, ini targeted banget nih." Dan memang disinyalir mereka bisa mendengar, tapi itu sebenarnya ilegal kayaknya. Bisa mendengar suara kita nih. Makanya algoritmanya. Dia minta akses ke mikrofon lu kan. Ya. Terus tapi ke depannya iOS sudah mulai ini kan. Udah mulai memprotek si penggunanya. Jadi lu mau di-detect nggak sama ini? Karena itu melanggar privasi sebetulnya. Betul. Sebetulnya. Walaupun robot yang kerja gitu kan. Robot artificial intelligence lah gitu. Betul. Ya. Oke, menarik banget sih. Ternyata sampai ke urusan artificial intelligence ya, dari ngomongin sinema ya. Iya. Karena itu balik lagi ke kalimat gua yang awal nih. Menurut gua film itu seni dicampur sains sih. Iya. Jadi hal-hal kayak gini nggak akan bisa kita kita hindari. Harus nerima gitu menurut gua. Iya. Karena ada sisi sains di dalam sinema itu sih. Ya memang dari awal penemuan film itu kan sebenarnya kita bicara emulsi ya. Awalnya kan? AGBR. Ya kan? Itu kan emulsi itu kan ya diciptakan karena adanya ilmu pengetahuan gitu. Silver halida segala macam, kena cahaya, expose, terus betul. Itu kan semua ilmu. Terus makin kesini makin dekat dengan teknologi komputer segala macam. Nah, kadang-kadang kita juga nggak paham banget gitu misalkan. Terus ngomongin sensor, ngomongin macam-macam ya. Rumit lah sebenarnya rumit. Makanya orang bicara film profesinya ya pilih satu yang benar-benar paling kita nyaman dan paling kita suka kan. Jadi nggak bisa dirangkap semua kayaknya juga. Ada sih memang sekarang ini konten kreator sudah merangkap banyak job desk. Shooting, talent, jadi talentnya, ngedit, main musik kalau bisa semua dirangkap. Memang ada yang punya talenta sampai segitu jauh sih. Gue lihat dengan market tertentu nih. Ya, dengan market tertentu. Nggak semua market mau yang kayak gitu. Iya. Kayak gitu kan. Dia dengan marketnya dia kayak gitu. Tapi ada juga yang untuk PH perlu juga orang-orang yang dibikin videonya. Orang yang memang paham bagaimana mendistribusikan konten ini butuh juga banyak punya marketnya sendiri sih menurut gua. Oke, berarti sedikit gue mau tanya, kalau ada pemilik UKM mau cari, gue butuh nih kayaknya solusi seperti itu, hubungin ke siapa? Kayak gitu ya, mereka biasanya nyari-nyari aja. Maksudnya lu promosiin kawan jalan biar bisa follow dong Instagramnya kawan jalan. Gua bikin ini sama istri. Karena kita udah lama bersama. Jadi kita kawan jalan gitu doang sih. Nggak ada filosofi lain. Kawan Jalan Production. Instagramnya itu namanya @kawanjalanproduction di Pekanbaru, Riau. Tapi sebenarnya jangkauan kalau Diamond Digital bisa seluruh Indonesia sebetulnya. Misalnya lu syuting, ngeditnya di gua gitu kan, bisa kirim file aja. Ya, Google Drive atau apa gitu ya. Atau kirim hard disk gitu. Iya, betul. Hard disk jauh banget Jauh ya. Pakai ini aja Google Drive atau apa gitu ya. Iya. Kalau artis tuh zaman kita kuliah nih, kita tukar-tukaran artis. Tapi kalau masih mau high res kan pakai hard disk lebih enak. Kalau Google Drive kan kalau yang nggak beli cuma 15 giga maksudnya. Iya kan? Kalau beli ya 100 giga, 200 giga gitu kan. Iya. Oke, menarik banget pembicaraan kita. Memang dari sinema bisa stretch atau bisa lebih ditarik lagi jadi hal-hal yang masih ada hubungannya sama sinema, karena basicnya semua ya itu moving image kan, gambar bergerak. Tapi ternyata kegunaannya bukan cuma tadi, kalau sebelum-sebelumnya kita tahu digunakan untuk propaganda lah, untuk hiburan lah, untuk edukasi lah, nah ini untuk jualan gitu kan. Jadi ya macam-macam sih ininya, secara fungsi dan manfaatnya gitu. Oke, ada yang mau disampaikan lagi nggak untuk teman-teman penonton di rumah yang mungkin punya keinginan juga, kayaknya saya punya cita-cita juga untuk bikin digital agency, production house atau apa gitu. Kalau menurut gua sih nawaitu atau niat kita ya. Kalau gua sih merasa gua pernah mengalami usaha gua mau bangkrut. Ternyata sinema atau audiovisual membantu. Ketika gua udah settle, gua memutuskan membantu UKM lain supaya punya rezeki yang mirip sama gua minimal, atau dia lebih keren gitu kan. Ya berarti itulah niat gua. Mungkin teman-teman juga
lihat aja di sinema itu apa sih yang lu rasain. Kalau gua sih ngebantu orang, perusahaan orang dengan sinema. Pasti teman-teman punya ini deh, punya panggilannya masing-masing. Masing-masing di sinema. Yang gua senang sinema ternyata seiring jalan menyesuaikan juga gitu. Iya. Pasti ada lah nanti ininya. Oke, jadi berkat juga ya buat banyak orang ya. Betul. Terus by the way, berarti toko kuenya sekarang ada stabil gua ya berarti. Alhamdulillah stabil, tapi yang nanganin ada gua. Oke. Gua dibuka agensi. Buka agensi ini ya. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak waktunya Nanda udah menyempatkan datang ke studio kita untuk ngobrol-ngobrol soal digital agency, terus production house, sedikit tentang funneling video untuk beriklan. Hubungannya sama sinema mungkin secara kasat mata agak jauh, tapi sebenarnya basicnya sama semuanya, ya kan? Menyampaikan informasi, meraih viewers, meraih penonton. Betul, sebetulnya kan itu. Betul. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk Nanda dan Ica yang out frame, sebenarnya ada istrinya juga Nanda di sini nemenin. Sampai jumpa di Jurnal Sinema selanjutnya. Salam sinema.